Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para santri kelas 10 Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, kembali pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari mata pelajaran An-Nahwu dengan buku An-Nahwul Wadhih jilid 2. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini menyambung pada pertemuan sebelumnya. Yang pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan ad-dhamirul munfasil. Pada hari ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu ad-dhamirul muttasil. Dhamir munfasil, pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui munfasil artinya terpisah, tidak bersambung dengan kata lain, bisa berdiri sendiri. Bahasa Arabnya ad-dhamirul munfasilu ma yumkinun nutqu bihi wahdah min ghairi ayyattasila bi kalimatin ukhra. Ma, apa yang dimaksud adalah dhamir yumkinun nutqu bihi wahdah, yang bisa diucapkan, ditulis secara terpisah tanpa terkait dengan kata lain. Pada pertemuan sebelumnya juga kita mengenal dhamir munfasil itu terbagi dua berdasarkan penggunaannya. Ada yang penggunaannya hanya khusus buat yang rafa', yaitu sebagai mubtada, yaitu dhamir ana, nahnu, dan seterusnya. Kedua, dhamir yang penggunaannya khusus untuk yang nasab, yaitu sebagai maf'ul bih, yaitu dhamir seperti iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyahu, iyaha. Contohnya kemarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka dhamirun munfasilun, kedudukannya mansub sebagai maf'ul bih, na'budu fi'lun wa fa'iluhu. Nah, pada pagi hari ini pembahasan kita terkait bagian yang kedua, yaitu ad-dhamirul muttasilu. Muttasilu artinya bersambung. Pada tema ini yang ingin kita pelajari juga ada dua hal, yaitu pertama tentu arti dhamir muttasil itu apa. Kedua, bentuk-bentuk dhamir muttasil itu apa saja. Arti dhamir muttasil tadi yang saya sebutkan, muttasil artinya bersambung. Kenapa disebut muttasil? Karena dhamir ini harus bersambung selalu dengan kata lain. Bahasa Indonesia contohnya seperti ku, bukan aku. Kalau aku dhamir munfasil, ku, tidak bisa dikatakan ku pergi ke pasar. Harus dikatakan temanku pergi ke pasar. Nah, kataku itu harus bersambung dengan kata yang lain seperti teman. Kataku itulah disebut dalam bahasa Arab
dhamir muttasil. Jadi dhamir muttasil itu artinya ad-dhamirul muttasilu ma yumkinun nutqu bihi. Maaf, salah, ini salah. Ad-dhamirul muttasilu ma la yumkinun nutqu bihi wahdah. Dhamir ma apa? Yaitu dhamir la yumkinun nutqu, yang tidak bisa ditulis, diucapkan wahdah, sendirian. Tapi wa yattasilu daiman bi kalimatin ukhra. Selamanya dia harus bersambung dengan kata lain. Itu yang disebut dengan dhamir muttasil. Jadi bedanya tadi munfasil terpisah, kalau muttasil bersambung. Nanti dalam membicarakan dhamir muttasil ini kita akan melihat pertama dhamir muttasil itu apa saja yang ada ketika dia di fi'il madhi. Apa saja dhamir muttasil yang ada di fi'il madhi. Begitu juga nanti apa saja dhamir muttasil itu yang ada di fi'il mudhari'. Jadi dua hal itu di fi'il madhi satu, di fi'il mudhari' satu. Fi'il amar, karena fi'il amar itu nanti sama dengan fi'il mudhari'. Nah, bagian pertama ini kita akan melihat dhamir muttasil yang ada di fi'il madhi itu apa saja. Ada 5 nanti jumlahnya. Pertama, na. Contohnya seperti zahabna. Artinya kami pergi. Kata zahaba fi'il. Na dhamir muttasil. Kedua adalah ta. Ta di sini bisa saja barisnya tu, bisa saja barisnya ta, bisa saja barisnya ti. Contohnya zahabtu. Bisa berubah nanti zahabta, bisa berubah nanti zahabti. Zahaba fi'lun mudhari'un, ta dhamirun muttasilun. 2, 3, yaitu nun yang disebut dengan nunun niswah. Contohnya zahabna. Zahaba fi'lun madin, na dhamirun muttasilun. 3, 4, alif yang disebut dengan alifus naini. Contohnya zahaba. Zahaba fi'il mudhari', alif itu dhamirun muttasilun. Yang kelima yaitu waw yang disebut dengan wawul jamaah. Contohnya zahabu. Zahaba fi'lun madin, wawul jamaah dhamirun muttasil. Nah, inilah 5 dhamir muttasil yang ada di fi'il madhi. Jumlahnya 5 secara umum. Pertama na, yang kedua ta. Ta maksudnya baik itu tu, saya, atau ta, engkau, atau ti, sama. Yang ketiga nun yang disebut dengan nunun niswah. Yang keempat alif, alifus naini. Yang kelima wawul jamaah. Ini di fi'il madhi. Sekarang kita melihat dhamir muttasil yang ada di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini diawali dengan salah satu huruf yang disebut dengan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu adalah anita, anaitu, yaitu hamzah, nun, ya, ta.
Nah, yang pertama nun sama tadi nun niswah. Contohnya yazhabna. Yazhabu fi'lun mudhari'un nun dhamirun muttasilun. Kedua adalah ya yang disebut dengan ya'ul mukhatabah. Artinya kamu, tapi kamu muannas. Kamu wahai ibu. Tadhhabina, engkau hai ibu sedang pergi. Tadhhabu fi'lun mudhari'un ya dhamirun muttasilun. Tiga yaitu alif yang disebut dengan alifus nain. Contohnya yadhhabani. Yadhhabu fi'lun mudhari'un alifus naini dhamirun muttasil. Keempat yaitu waw. Wawul jamaah. Yadhhabuna, tadhhabuna. Yadhhabu fi'lun mudhari'un waw dhamirun muttasil. Berarti nun niswah alifus naini waw jamaah itu sama di fi'il madhi. Yang berbeda itu cuma satu, yaitu ya'ul mukhatabah. Berarti jumlah keseluruhan dhamir muttasil itu ada di fi'il berapa jumlahnya? Di fi'il madhi ada 5, di fi'il mudhari' ada 4. Jumlahnya 5 tambah 4 sama dengan 6, bukan 9. Kenapa bukan 9? Karena nun niswah alifus naini wawul jamaah itu sama di fi'il madhi dengan di fi'il mudhari'. Yang berbeda itu hanya ya'ul mukhatabah. Nah, ke-6 atau ke-9 dhamir muttasil yang ada di fi'il ini, baik di fi'il madhi ataupun di fi'il mudhari' yang nantinya juga sama di fi'il amar, ini kedudukannya selamanya sebagai fa'il. Maka dhamir muttasil ini satu saja, yaitu dia sebagai fa'il. Itu ketika fi'ilnya berbentuk maklum, aktif. Kecuali kalau dhamir itu dirubah kepada majhul, maka sebagai mana fa'il berubah menjadi naibul fa'il. Ini juga dhamir ini yang tadinya berfungsi sebagai fa'il, maka akan berubah kepada naibul fa'il. Nah, para santri, itulah dhamir muttasil. Baik di fi'il madhi 5, di fi'il mudhari' 4, yang kesemuanya ini dhamir ini berfungsi selamanya jadi fa'il, atau kalau berubah menjadi naibul fa'il. Pembahasan kita berikutnya, kita akan membahas ada 3 dhamir selain ini. Yang pertama yang disebut dengan ya'ul mutakallim, yang artinya saya. Atau yang kedua kaf, baik bacaannya ka, kamu laki-laki, atau ki, kamu perempuan. Begitu juga dengan bentuk yang lain, maksudnya ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, sama. Yang ketiga yaitu ha, haul ghaib. Bisa bacaannya hu, dia, atau bacaannya ha. Begitu juga dengan bentuk-bentuknya. Maksudnya hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Ketiga bentuk dhamir ini juga disebut dengan dhamir muttasil. Nanti
fungsinya i'rabnya dalam kalimat itu tergantung kata sebelumnya. Kata sebelumnya itu bisa fi'il, bisa isim, bisa huruf jar. Nanti kalau kata sebelumnya itu berbentuk fi'il, maka ketiga dhamir yang ada ini itu i'rabnya menjadi maf'ul bih, nasab. Jadi kalau kalian menemukan suatu kalimat terdapat salah satu dhamir yang tiga ini, baik itu ya'ul mutakallim atau kaful mukhatab atau ha'ul ghaib, yang tiga ini kalian tinggal melihat sebelum dhamir ini kata itu berbentuk apa. Kalau berbentuk fi'il, maka ketiga dhamir ini i'rabnya sebagai maf'ul bih. Contohnya dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Inna, dua kata, inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, na isim inna, a'tainaka, a'ta fi'lun mudhari'un, fi'lun madhin, maaf. Sementara na dhamir muttasil, na tadi berarti sebagai fa'il. Sementara yang kita jadikan pelajaran kita di sini adalah dhamir ka, dhamir muttasil. Kaidah kita lihat kata sebelum ka ini. Oh, ternyata kata a'ta. Kata a'ta ini adalah fi'il. Maka dhamir muttasil ini ka ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Jadi kaidahnya, aturannya, kalau ketiga dhamir ini didahului oleh kata fi'il, maka ketiga dhamir ini berfungsi sebagai maf'ul bih. Tetapi kalau ketiga dhamir ini didahului oleh kata yang berbentuk isim atau huruf jar, kalau dengan huruf jar sudah pasti ketiga dhamir ini majrur dengan huruf jar. Tapi kalau sebelumnya itu isim, maka ketiga dhamir ini berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Contohnya Muhammadun rasuluh. Muhammad mubtada, rasuluhu khabar mubtada. Tapi kata rasuluhu itu bersambung dengan kata hu, dhamir muttasil. Sebelum hu itu adalah kata rasul. Kata rasul ini berbentuk isim. Maka dhamir hu ini fungsinya dalam kalimat adalah sebagai mudhafun ilaih. Saya ulangi. Ketiga dhamir ini, pertama ya'ul mutakallim artinya saya, atau kaful khitab. Kaful khitab ini maksudnya bisa bacaannya ka ataupun bacaannya ki. Ka kamu laki-laki, ki kamu perempuan. Begitu juga dengan bentuk-bentuknya. Maksudnya ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Atau yang ketiga ha, yang disebut dengan ha'ul ghaib. Bentuk-bentuk yang lain bisa ha, hu, huwa, hum, ha, huwa, huma, hunna. Kalau ketiga dhamir ini ada dalam suatu kalimat, kalian tinggal melihat kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya itu berbentuk fi'il, maka ketiga dhamir ini fungsinya dalam kalimat selalu sebagai maf'ul bih. Contoh dalam kalimat tadi itu ayat Al-Quran, inna a'tainakal kautsar. Inna dengan isimnya, a'ta fi'il dan fa'il, ka sebelumnya a'ta fi'il,
maka ka ini sebagai maf'ul bih. Tetapi kalau sebelumnya berbentuk kata isim, maka ketiga dhamir ini berfungsi dalam kalimat sebagai mudhaf ilai. Contohnya Muhammadun rasuluhu. Kata rasuluhu bersambung dengan dhamir hu. Dhamir hu, dhamir muttasil, sebelumnya kata rasul. Kata rasul berbentuk isim, maka dhamir hu ini berfungsi dalam kalimat sebagai mudhaf ilai. Itulah pembahasan kita yang terkait dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil, dhamir yang selalu bersambung, tidak berdiri sendiri. Dhamir muttasil jumlahnya 6. Kita lihat di fi'il madhi ada 5, di fi'il mudhari' ada 4. Tetapi kenapa jumlahnya 6? Karena 3 diantaranya itu sama di fi'il madhi dengan di fi'il mudhari', yaitu nun niswah alif ini dengan wawul jamaah. Nah, ke-6 dhamir yang ada di fi'il ini fungsinya dalam kalimat selalu berfungsi sebagai fa'il. Tetapi kalau dia berubah, nanti berubahnya kepada naibul fa'il. Pembahasan lain yang terkait dengan dhamir muttasil, 3 kata, yaitu ya'ul mutakallim, kaful khitab dengan ha'ul khitab. Itu tergantung dengan kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya fi'il, maka ketiga dhamir ini selalu sebagai maf'ul bih. Kalau sebelumnya berbentuk isim, maka ketiga dhamir ini selalu berfungsi sebagai mudhaf ilai. Para santri sekalian yang berbahagia, semoga tentunya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kemampuan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi